Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ciptaningsih, peserta CGP Angkatan 7, Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Namun sebelumnya saya akan memaparkan rencana aksi nyata saya. Yang pertama adalah tentang latar belakang atau yang menjadi latar belakang budaya positif di sekolah saya adalah budaya positif ini merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Memberikan pemahaman tentang disiplin positif bagi murid sangat diperlukan. Karenanya sebagai guru berkewajiban menuntun dan memfasilitasi kebutuhan murid dalam mencapai kebajikan yang sudah disepakati. Dalam menuntun dan memfasilitasi secara optimal di sekolah, maka guru hendaknya menciptakan budaya positif. Diharapkan nilai kebajikan yang diterapkan melalui budaya positif ini menjadi keyakinan yang akan timbul sebagai motivasi intrinsik pada diri murid. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini adalah penerapan budaya positif yang diharapkan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat menjadi pembiasaan yang baik bagi para murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Upaya-upaya yang dilakukan saya dalam melaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk merencanakan yang akan saya lakukan. Kemudian saya membuat keyakinan kelas atau menyusun keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa, melibatkan semua siswa kelas 3. Yang ketiga adalah melakukan pengamatan atas penerapan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah saya melakukan pengimbasan dengan berbagi praktik baik tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang terakhir, marilah kita saksikan bersama tentang berbagi praktik baik yang saya lakukan di sekolah di SDN Sindangsari 02 tentang penerapan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah datang atau berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan saya, yaitu saya memenuhi tugas saya sebagai CGP untuk dapat membuat aksi nyata dalam tugas 1.4, yaitu tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, budaya positif ini adalah di mana kita sebagai Bapak dan Ibu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap hari menemukan hal-hal yang tentu saja ada kaitannya dengan pembelajaran dalam kelas, pembelajaran sekolah di dalam sekolah ini memerlukan sekali budaya-budaya positif yang harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Budaya positif kita sama-sama mencari solusinya, bagaimana menerapkannya. Yang pertama kali adalah apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah hal-hal yang menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab untuk mempelajari tentang budaya positif. Bagaimana sih kegiatan yang positif yang dapat membuat murid merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Padahal setiap hari kita bertemu dengan hal-hal yang membuat siswa ini menjadi merasa tidak nyaman kelas. Ya. Murid ini merasa ada sesuatu hal yang mengganggu pembelajaran di dalam kelas atau di dalam sekolah ini, kegiatan di sekolah ini. Maka kita akan menerapkannya sama-sama tentang budaya positif. Budaya positif di sini yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kita sering menerapkan disiplin kepada anak. Bagaimana sih disiplin yang positif itu? Di sini adalah kita melakukan pendekatan mendidik untuk anak dapat mengontrol dirinya dan membentuk kepercayaan yang ada di dalam dirinya ini dapat dilakukan setiap harinya. Agar dapat melakukan disiplin yang tinggi, maka biasanya kita ini memerlukan dasar-dasar dulu. Apa sih yang diperlukan bagi anak-anak kita itu? Nah, anak-anak ini adalah kita melakukan anak-anak ini adalah mempunyai dasar. Kita semua mempunyai dasar tentang apa sih kebutuhan dasarnya kita, kebutuhan dasarnya manusia. Dia akan melakukan sesuatu kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Nah, ini ada beberapa kebutuhan dasar, di mana ada untuk bertahan hidup, untuk kemudian merasa punya kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jika kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka tentu saja disiplin-disiplin tadi akan dapat dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Motivasinya apa? Nah, ini ada beberapa tentang motivasi perilaku manusia ini. Ada yang secara eksplisit dan secara intrinsik. Secara eksplisit berarti secara dari luar. Di sini ada mengapa dia melakukan itu. Contoh ya, dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi dia misalnya dia datang tepat waktu. Contoh, dia datang tepat waktu. Ini apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya, murid melakukan disiplin diri hanya dia takut dihukum. Dia datang tepat waktu karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Saya datangnya mau tepat waktu, harus tepat waktu, karena saya takut dimarahin guru, dimarahin itu. Kemudian ada lagi yang motivasi ekstrisik lagi, itu tentang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia bisa melakukan sesuatu yang positif hanya ingin mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan ini berarti dia mengharap sesuatu. Kalau saya melakukan sesuatu, saya ingin mendapatkan imbalan. Contohnya, saya mengerjakan PR dengan baik, saya dapat permen. Atau saya melakukan hal-hal yang baik, saya ingin mendapatkan sesuatu dari gurunya. Karena kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan, maka ini merupakan motivasi intrinsik. Artinya, murid melakukan disiplin diri hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrisik. Yang ketiga adalah motivasinya timbul dari dalam diri sendiri. Ini adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di mana murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan diri sendirinya. Jadi timbul dari dirinya. Kalau saya melakukan sesuatu itu bukan karena takut pada hukuman atau takut karena tidak dapat hadiah, tapi saya ingin melakukannya itu karena timbul dari dalam dirinya. Maka dikatakan ini adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi-motivasi ini akan ada pada diri anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana kita mengenal anak-anak itu, dia melakukan disiplin atau tidak disiplin, itu ada berbagai macam motivasi yang ada di dalam diri. Serta setelah tentang motivasi dalam diri anak, sekarang tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Identitas disiplin itu gagal karena tadi dia takut mendapatkan hukuman. Karena hukuman
kemudian muridnya takut. Kita sama-sama ya, saya sering malah menghukum anak-anak. Kadang sebelum saya menjadi CGP ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya buat. Maka hukuman-hukuman itu dibuat ya, dan akhirnya menjadi gagal jika hukuman itu menyakitkan. Kemudian anak tidak nyaman. Nah, murid merasa takut lalu bersifat memaksa. Murid tidak akan merasa sesuka hati. Kenapa? Kalau sudah dihukum ada paksaan. Saya datang terlambat, berarti di dalam diri apa? Terpaksa melakukan itu. Padahal ada itu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri karena hukuman, murid menjadi rendah diri. Kemudian identitas gagal dengan adanya penghargaan. Tadi setelah saya jelaskan tadi bahwa penghargaan yang kita buat, apalagi dalam bentuk hadiah, ini akan tidak efektif. Artinya ada beberapa yang akhirnya merusak hubungan, sifat iri. Kadang di antara anak itu yang satu mendapat hadiah, yang satu tidak. Ya. Jadi kasih sayangnya bu guru atau bapak guru kadang-kadang hanya ke dia saja, sehingga akhirnya apa? Si anak menjadi iri. Saya melakukan ini juga, ibu guru gak peduli dengan saya. Lagi-lagi saya nggak dapat hadiah, lagi-lagi saya cuma disalahkan. Artinya itu. Kemudian mematikan kreativitas. Artinya apa? Setiap saya melakukan misalnya kamu membuat PR atau membuat pekerjaan jinak, ya saya kerjakan. Tetapi yang satu mendapatkan nilai bagus, artinya ini hadiah kamu yang bagus ini, hadiah kamu yang kurang bagus ini. Padahal sama-sama mengerjakan. Nah, di sini kalau memberikan penghargaan ini mematikan kreativitas. Anak akhirnya apa? Capek-capek hadiahnya cuma ini aja. Padahal dia mengharapkan lebih. Gitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, sama dengan yang tadi, bahwa menghukum dengan sistem ranking ini membuat anak-anak merasa iri juga. Yang satu hukumannya apa? Dia apa? Beda-beda hukumannya. Akhirnya membuat apa? Ya, moga saya juga dihukum. Saya benar juga hukum. Nah, ini anak menghukumnya dengan sistem ranking. Kenapa? Ada yang hukumannya berat, ada ringan, sama-sama dihukum. Kemudian merampas hak mengenai diri jadi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Jika tadi adalah konsep disiplinnya dengan yang gagal, maka di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita akan bisa mendisiplinkan anak-anak dan hasilnya sukses jika kita melakukan konsekuensi. Artinya apa? Kita dapat memberikan penguatan jangka pendek. Kita perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau konsekuensinya ini apa? Memberikan kepada anak disiplin ini konsekuensinya. Jika kamu A, nanti akan begini. Dikonsekuensikan pada anak. Kemudian kita juga harus memberikan contoh pada anak. Ini begini caranya. Lalu bagaimana anak merespon? Bukan secara materi saja, tetapi secara praktek juga dilakukan. Nah, kemudian hal yang tadi sudah dilakukan, maka murid menghormati peraturan. Jadi antara kita dengan anak itu ada konsekuensinya. Artinya apa? Ada perlu komitmen bahwa jika melakukan A akan menjadi A, jika melakukan B konsekuensinya akan begini. Jadi si anak diberi pengetahuan dulu tentang bagaimana konsekuensi. Tetapi di konsekuensi ini biasanya kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Karena konsekuensi A nanti juga ada lagi. Jika buat kesalahan, dia tidak mau lagi berpikir, minta maaf sudah selesai. Jika konsekuensi seperti itu. Tetapi kalau menggunakan restitusi, ya, ini ada lebih lagi membuat si anak menjadi dapat memperbaiki kesalahannya, ya, bersemangat memperbaiki kesalahannya. Restitusi ini adalah kegiatan di mana siswa bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada permasalahan masalah jangka pendek. Jadi jika anak kita menemui kesalahan pada anak, kita ini ada beberapa cara agar si anak dapat memperbaiki kesalahannya, tapi dengan kesepakatan bersama melalui
berdialog langsung apa dan bagaimana, lalu di dalam dirinya akan timbul apa sehingga anak memperbaiki. Di sini murid menghormati dirinya dan orang lain. Akan timbul seperti ini jika anak-anak kita ajak bicara, ajak berkomunikasi, mengapa dia datang terlambat contohnya, dan menemukan solusi. Apakah dia sudah melakukan kegiatan-kegiatannya dengan baik, apakah dia sudah berkeyakinan, memahami peraturan-peraturan yang ada, dan memiliki keyakinan-keyakinan yang ada. Jadi konsep disiplin dengan identitas Kristus ini bisa melalui konsekuensi, tetapi akan lebih baik jika melakukannya dengan menggunakan restitusi. Nah, restitusi tadi membuat kita dan siswa memiliki posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Di mana kita dapat menjadi sebagai pemberi hukuman. Ada juga yang dapat membuat dia merasa bersalah. Ada juga yang kita sebagai teman, dan ada juga sebagai pemantau, dan ada juga sebagai manajer. Posisi kontrol kita sebagai guru ini di mana? Apakah kita hanya sebagai pemberi hukuman, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, biasanya kita ini melakukannya lebih mungkin dulu kita hanya sebagai pembatas pemberi hukuman, jadi hukum sudah begitu saja. Kemudian membuat rasa bersalah, si anak kalau dihukum merasa bersalah, jadi kita yang merasa bersalah. Kemudian teman, kita biasanya kalau pengen ngomong sama anak, jadikanlah kita sebagai temannya. Jadi kita jangan sebagai guru yang menjadi pemberi hukuman, tetapi kita belajar menjadi teman. Ada juga sebagai pemantau, hanya pemantau, oh dia bisa bersalah kayak gini aja, tidak ada penyelesaian. Nah, yang paling terakhir adalah sebagai manajer. Artinya kita dapat menjadi manajer bagi siswa yang melakukan kesalahan. Manajer ini adalah jadi tahu mana yang salah, mana yang tidak, lalu memberikan solusi-solusi bagaimana si anak dapat memperbaiki kembali kesalahan-kesalahan. Ini ada beberapa gambar tentang itu adalah gambar yang pertama adalah tentang guru yang menghukum anak, memberi hukuman, kemudian membuat anak merasa bersalah. Ini adalah guru yang menjadi teman, dan ini sebagai pemantau, dan ini sebagai manajer. Dari gambar-gambar saja, Bapak dan Ibu sudah tahu mungkin si anak ini nyamannya di mana. Kadang anak itu pengennya punya rasa pengen disayang. Dia melakukan sesuatu itu kadang-kadang hanya pengen apa? Saya pengen disayang sama bu guru. Jadi dia cari perhatian. Nah, ini beberapa contoh bagaimana kita menempatkan apakah sebagai pemberi hukuman, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini contoh-contoh gambar yang sekiranya kita dapat memberi kita dapat berpikir bagaimana untuk dapat menjadikan siswa ini patuh kepada disiplin yang ada di sekolah kita. Nah, yang terakhir adalah tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Konsep pendekatan restitusi tadi sudah saya jelaskan bahwa restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini dibuat atau dilaksanakan untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka tanpa mereka membuat menjadi rasa bersalah, dan di dalam diri mereka itu dapat menghargai orang lain, menghargai dirinya, untuk mereka dapat mempunyai karakter yang lebih kuat melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Apa sih ciri-ciri restitusi itu?
Restitusi berarti bukan menebus kesalahan. Artinya, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan, tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi dibuat adalah mereka untuk belajar dari kesalahannya. Dengan mengakui kesalahannya, diberi pengertian oleh Bapak dan Ibu guru tentang kesalahan-kesalahannya, lalu mereka dapat belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungannya, kemudian menumbuhkan rasa yang ada pada dirinya agar menjadi hal yang tidak paksaan, dan kita menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka bahwa kamu itu punya hal baik di dirinya, tetapi ini harus apa? Harus kita tumbuhkan. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar yang tadi, bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang saya katakan tadi bahwa setiap anak itu kebutuhan dasarnya berbeda. Ada yang pengen bebas, ada yang pengen rasa sayang. Maka kita lihat dari hal-hal apa contohnya dia jadi disiplin. Kemudian kita fokuskan pada karakter dia, bukan tindakannya. Yang kita perbaiki adalah karakter dia, agar karakternya menjadi baik dan menguatkannya, sehingga kita fokus dan dia juga fokus pada solusinya, bahwa apa yang dia ingin perbaiki, apa yang ingin dia lakukan adalah hal-hal yang baik, sehingga nantinya ke depannya dia tidak akan melakukan hal yang salah lagi. Demikian Bapak dan Ibu tentang budaya positif yang tentu saja saya masih banyak kekurangannya untuk mempelajari ini. Maka Bapak dan Ibu, jika ada hal-hal yang lebih atau hal yang ingin ditanggapi atau ditanyakan, boleh silakan memberikan masukan kepada saya agar saya dapat memperbaiki aksi nyata yang saya lakukan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.